Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Sebelum presentasi saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haryanto Susilo MPD dan juga Ibu Tri Ulia Qadriyati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah keprofesian pendidikan nonformal. Di sini saya akan mempresentasikan terkait profesi dalam bidang pendidikan nonformal, yaitu sebagai pengusaha di bidang pendidikan nonformal atau pemilik lembaga bimbingan belajar. Sebelum presentasi saya mulai, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nabila Azhara Sausan dengan NIM akhir 040 dari kelas 2024B. Untuk pertama yang akan saya sampaikan adalah pendahuluan dari materi. Terdapat 3 poin, yaitu definisi pendidikan nonformal, pentingnya bimbingan belajar dalam mendukung pendidikan formal, kemudian yang ketiga peran pengusaha di bidang bimbingan belajar. Pendidikan nonformal memiliki peran penting dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat di luar jalur pendidikan formal. Salah satu bentuk pendidikan nonformal adalah bimbingan belajar atau biasa disebut dengan bimbel yang membantu siswa memahami materi pelajaran dengan lebih baik. Kemudian pemilik bimbel memiliki peran strategis dalam mengelola lembaga agar dapat memberikan pendidikan berkualitas bagi peserta didik. Kemudian yang selanjutnya adalah deskripsi profesi pemilik lembaga bimbingan belajar. Untuk poin yang pertama, definisi profesi. Pemilik bimbel adalah seorang yang mendirikan dan mengelola lembaga bimbingan belajar. Kemudian yang poin kedua, peran dan tugas. Untuk yang pertama, menyusun strategi bisnis dan kurikulum pembelajaran. Selain itu, terdapat juga mengelola keuangan dan operasional bimbel, kemudian merekrut dan membina tenaga pengajar, kemudian yang terakhir mempromosikan layanan bimbel kepada masyarakat. Untuk poin yang ketiga adalah tantangan. Yang pertama, persaingan dengan bimbel yang lain, kemudian juga perubahan kurikulum pendidikan nasional, kemudian yang terakhir biaya operasional yang tinggi. Kemudian poin yang keempat, peluang masa depan, yaitu meningkatkan kebutuhan akan bimbingan belajar karena kurikulum yang semakin kompleks. Selain itu juga pemanfaatan teknologi untuk menjangkau lebih banyak siswa. Nah, untuk profesi ini sebagai pemilik bimbingan belajar bukan hanya sekedar bisnis tetapi juga memiliki misi edukatif dalam membantu siswa. Peranannya meliputi aspek manajerial, akademik, serta pengembangan bisnis. Tantangan utama yang dihadapi adalah persaingan yang ketat dan perubahan kebijakan pendidikan. Tetapi peluang di masa depan tetap besar karena tingginya kebutuhan akan pendidikan tambahan. Kemudian yang selanjutnya ada integrasi teknologi dalam profesi pemilik bimbel. Untuk poin yang pertama, dampak perkembangan teknologi AI, e-learning, dan media interaktif. Untuk yang pertama, AI dapat membantu personalisasi pembelajaran. Kemudian untuk yang kedua, e-learning memungkinkan bimbel menjangkau siswa secara online. Kemudian yang ketiga, media interaktif seperti kuis dan chatbot AI seperti Cicitel mempermudah proses pembelajaran. Kemudian bagaimana cara beradaptasi di tahun 2025 dan masa depan? Cara untuk beradaptasi di tahun 2025 atau di masa depan bisa menggunakan Learning Management System atau LMS untuk mengelola kelas online, memanfaatkan AI untuk asesmen otomatis dan pemetaan tingkat pemahaman siswa, dan juga bisa untuk mengembangkan kursus hibrid atau online dan offline untuk fleksibilitas siswa. Nah, teknologi yang telah mengubah cara bimbel beroperasi, misalnya AI, dapat membantu memberikan soal yang sesuai dengan kemampuan siswa. Kemudian e-learning juga memungkinkan siswa belajar kapan saja dan di mana saja. Pemilik bimbel harus terus berinovasi agar tidak tertinggal dalam era digital ini. Yang selanjutnya adalah tinjauan terhadap kebijakan dan isu sosial. Untuk poin yang pertama, kebijakan terbaru yang mempengaruhi bimbel. Terdapat regulasi perizinan dan akreditasi lembaga pendidikan nonformal. Kemudian
Poin yang kedua, kontribusi bimbel dalam isu sosial, yaitu memberikan beasiswa atau kelas gratis bagi siswa yang kurang mampu. Dari itu, kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi operasional bimbel, misalnya aturan terkait izin operasional. Selain itu, bimbel juga berkontribusi dalam menyelesaikan isu sosial seperti kesenjangan pendidikan pada masyarakat dengan memberikan akses belajar kepada siswa dari keluarga kurang mampu. Kemudian yang selanjutnya adalah keterampilan yang dibutuhkan di masa depan. Untuk poin yang pertama, manajemen bisnis dan keuangan, ini untuk mengelola operasional bimbel. Kemudian poin yang kedua, keterampilan digital dan teknologi, ini untuk menerapkan e-learning dan AI. Kemudian selanjutnya, kepemimpinan dan komunikasi, ini untuk mengelola tim pengajar. Kemudian analisis data pendidikan, ini untuk menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan siswa. Kemudian untuk poin yang terakhir, kemampuan pemasaran digital. Nah, ini untuk menjangkau lebih banyak siswa. Dari ini, agar sukses sebagai pemilik bimbel, seorang tidak hanya perlu memahami aspek pendidikan, tetapi juga harus menguasai bisnis, teknologi, dan pemasaran. Kemampuan manajerial yang baik akan membantu dalam mengembangkan bimbel secara berkelanjutan. Dan selanjutnya, keterkaitan dengan SDGs. Terdapat 3 poin SDGs. Yang pertama SDG 4, pendidikan berkualitas. Kemudian poin kedua SDG 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian SDG ketiga, SDG 10, yaitu mengurangi kesenjangan. Untuk poin yang pertama, SDG 4, pendidikan berkualitas. Bimbel membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan akses belajar. Kemudian SDG 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, yaitu bimbel menciptakan peluang kerja bagi tenaga pengajar dan staf administrasi. Kemudian SDG 10, mengurangi kesenjangan, yaitu bimbel dapat memberikan program belajar bagi siswa dari berbagai latar belakang ekonomi. Nah, hal ini profesi pemilik bimbel selaras dengan beberapa tujuan SDGs, khususnya dalam memberikan pendidikan yang berkualitas dan membantu masyarakat mendapatkan kesempatan belajar yang lebih baik. Kemudian yang selanjutnya adalah refleksi pribadi dan rencana karir. Apakah saya tertarik menjadi pemilik bimbel? Kemudian bagaimana saya dapat mempersiapkan diri untuk profesi ini? Dan juga apa langkah-langkah yang perlu saya ambil untuk memulai usaha bimbel di masa depan? Setelah mempelajari profesi ini, saya perlu mempertimbangkan apakah tertarik untuk menjalani karir sebagai pemilik bimbel. Jika iya, maka langkah pertama yang bisa saya ambil adalah mempelajari manajemen pendidikan, mengikuti pelatihan kewirausahaan, serta memahami bagaimana teknologi dapat mendukung bisnis bimbel. Untuk yang terakhir adalah simpulan dari materi yang telah saya sampaikan. Untuk simpulan sendiri terdapat beberapa poin, diantaranya yang pertama, profesi pemilik bimbel memiliki peran penting dalam pendidikan nonformal. Kemudian teknologi menjadi kunci adaptasi di masa depan. Kemudian kebijakan dan isu sosial juga harus diperhatikan. Keterampilan manajerial, digital, dan kepemimpinan sangat diperlukan. Kemudian yang terakhir, profesi ini relevan dengan SDGs dalam mendukung pendidikan berkualitas. Nah, profesi sebagai pemilik bimbel memiliki prospek yang sangat cerah di masa depan. Dengan memanfaatkan teknologi dan strategi bisnis yang tepat, bimbel juga dapat berkembang dan berkontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.